Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri serta tanda bahwa kita itu sukses dalam hal budidaya ikan gurame skala rumahan. Jadi semua orang yang terjun ke dunia usaha budidaya ikan gurame, baik itu skala rumahan ataupun skala besar, pasti ingin sukses teman-teman ya, karena dari kesuksesan itu kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari dari hasil budidaya ikan gurame skala rumahan ataupun skala besar. Jadi ada 3 poin teman-teman yang saya pahami kenapa seseorang itu bisa sukses dalam hal budidaya ikan gurame. Poin pertama, dikatakan bahwa seseorang itu sukses dalam hal budidaya ikan gurame yaitu dia selalu memikirkan kemajuan tentang dunia usaha yang dia jalani. Contoh seperti budidaya ikan gurame selalu memikirkan bagaimana cara menguras kolam yang baik, kemudian memberi makan agar ikan cepat besar, perawatan air, inovasi pemberian pakan dan lain sebagainya teman-teman. Dia selalu memikirkan kemajuan-kemajuan dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar dalam hal budidaya ikan gurame. Jadi di situ salah satu ciri atau tanda seseorang sukses dalam hal budidaya ikan gurame. Selalu memikirkan tentang kemajuan usaha budidaya gurame yang dia jalani. Poin kedua, seseorang dikatakan sukses dalam hal budidaya ikan gurame yaitu selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh kolam ikan gurame dan ikan gurame yang dipelihara. Mulai dari pakan alternatif, pakan pelet, kemudian obat-obatan, alat kuras, alat pembersih permukaan kolam, kemudian apapun yang jadi kebutuhan dari kolam maupun ikan guramenya. Jadi seperti pakan ini yang paling utama ya, yang mana ikan itu harus setiap hari makan teman-teman. Jadi sama seperti manusia ya, ikan harus makan teratur pagi dan sore, kemudian siangnya juga diberi makan. Jadi ikan kita itu selalu dapat asupan gizi dan juga pertumbuhannya akan baik. Kemudian juga obat-obatan, kalau ikannya sakit segera dikarantina. Alat kuras kolam, misalnya selang ataupun pipa atau pompa celup, kemudian alat pembersih kolam ya berupa serokan dan lain sebagainya, itu harus segera disiapkan teman-teman. Jadi jika seseorang tersebut selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh ikan gurame dan kolam ikan gurame, maka seseorang tersebut bisa dikatakan sukses dalam hal budidaya ikan gurame. Karena dari hal terkecil pun ya, apapun yang dibutuhkan oleh ikan gurame dan kolam itu semuanya harus disediakannya segera teman-teman. Jadi itu ya. Kemudian selanjutnya poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga, yaitu seseorang bisa dikatakan sukses dalam hal budidaya ikan gurame mampu membesarkan ikan gurame sampai dengan usia konsumsi atau ikan guramenya bisa dijual di ukuran misalnya 500 gram bisa dijual. Jadi kalau seseorang itu bisa atau mampu membesarkan ikan itu sampai ukuran konsumsi dan ukuran jual, maka dia bisa dikatakan sukses. Dan tingkat kematian dari ikan yang dipeliharanya 10-15% teman-teman. Artinya di sini setiap kali dia tebar benih ikan gurame, tidak semua ikan gurame itu hidup ya. Artinya ada juga yang mati. Tapi tingkat kematian itu tidak lebih dari 10-15%. Artinya misalnya kita tebar sekitar 100 ekor, mungkin kematiannya 10-15 ekor atau lebih lah sedikit ya. Nah, untuk tingkat kematian ini bisa juga berpengaruh dari cuaca teman-teman ya. Kalau misalnya kita tebar di musim penghujan, biasanya memang tingkat kematian itu lebih tinggi karena ya kita ketahui cuaca musim penghujan itu bisa menyebabkan ikan gurame terkena penyakit. Apalagi ikan gurame yang usianya masih kecil ataupun usia di bawah
2 bulan teman-teman. Nah, kalau teman-teman sekalian memiliki tanda-tanda yang saya jelaskan tadi, artinya teman-teman sudah sukses dalam hal budidaya ikan gurame. Mungkin tinggal teman-teman kembangkan saja. Dari misalnya cuma punya 2 kolam, teman-teman punya modal lagi dari hasil penjualan, itu bisa teman-teman kembangkan untuk membuat kolam lagi. Atau teman-teman bisa berinovasi, memperbaiki kolam ataupun menambah kebutuhan dari kolam ikan guramenya. Jadi teman-teman sekalian berhak sukses dalam hal budidaya ikan gurame. Cintailah apa yang teman-teman kerjakan supaya teman-teman bisa mengetahui dan juga bisa memiliki hasil yang maksimal dari usaha budidaya ikan gurame yang teman-teman jalani. Jangan pernah menyerah ya teman-teman. Kalau misalnya kita pelihara ikan gurame, ikannya mati, kemudian kita beli lagi benih, mati lagi, ya kita terus berproses ya, belajar bagaimana cara memelihara ikan gurame itu agar tidak gampang mati teman-teman. Jadi teman-teman, sudah saya jelaskan tadi poin sukses dalam hal budidaya ikan gurame itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, kita selalu memikirkan apa yang jadi kemajuan dari kolam kita. Kemudian yang kedua, kita selalu memenuhi kebutuhan baik itu kolam ikan gurame dan ikan guramenya. Kemudian yang ketiga, kita mampu membesarkan dan juga merawat ikan gurame kita sampai dengan panen ya. Ikannya sudah besar-besar, bisa kita jual. Artinya walaupun kita budidaya ikan gurame skala rumahan, kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai ciri-ciri dan tanda bahwa seseorang itu sukses dari budidaya ikan gurame. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.